Saya dengan istri saya kemana pergi mesti bawa sabun cair. Walaupun di bandara-bandara internasional Indonesia, sabun cuci tangan di WC itu dikorupsi. Kebuangan nggak negara ini. Jadi kalau saya cuci tangan di bandara-bandara itu pun nggak pernah berbusa, nggak bersih. Itu saya bawa sendiri ke mana-mana. Menyedihkan bangsa ini. Maka itu kalau gereja tidak berani bersuara, kesalahan bangsa ini tambah besar. Tadi anak saya SMS, karena anak saya ini menjadi bekerja sebagai wartawan di SCTV. Nah, tadi di SMS, minggu lalu di SMS saya dia ada di gedung MPR menunggu sidang ekonomi. Menteri ekonominya ditunggu sampai 3 jam nggak jadi datang, bubar rapat itu. Padahal itu sidang paripurna. Tadi ini dia meliput di Mahkamah Agung tentang beberapa kasus. Dia SMS saya, terus saya balas. Di semua negara di dunia seperti rumah kalau nggak ada tiangnya pasti roboh, betul? Nah, tiang negara yang paling kokoh itu tiang peradilan, keadilan. Lebih dari 15 tahun, saudara, selalu diperiksa. Departemen terkorup di Indonesia itu justru Departemen Kehakiman. Hampir gak ada jaksa dan hakim yang benar di Indonesia, termasuk hakim dan jaksa Kristen sama geragasi juga. Maka itu seharusnya negara sudah runtuh, karena keadilan tidak ada di negara ini. Negara ini yang punya duit yang menang, betul tidak? Jahat, saudara. Kaget anak saya itu, saya beritahu begitu. Gak ada yang benar negara ini. Proyek untuk masyarakat, diapakan saja bentuknya, pasti di markup, atau kata markup, harganya dinaikkan sampai ratusan persen. Menyedihkan. Gereja harus berani ngomong ini dan buat jemaat untuk jadi orang-orang hebat di negara ini. Jangan cuma pendeta berkata, saudara datang lagi minggu depan ya. Kenapa pendeta sering kali berkata begitu? Karena supaya kolek penyajak. Maaf, tapi kita nggak mau bawa jemaat untuk mengerti tanggung jawabnya. Siapa yang polisi, siapa yang dokter, siapa yang jaksa, siapa yang pengusaha, siapa yang guru, siapa yang jadi camat, siapa yang jadi ini. Khotbah pendeta untuk mereka jadi abdi masyarakat yang benar. Kalau pendeta dan gereja nggak berani khotbah seperti ini, mau harapan siapa lagi? 2 tahun lalu saya diundang khotbah selama 2 hari di sekolah polisi di Semarang. Waktu itu gubernurnya direktur masih saya lupa pakatnya Bapak Benny Van Bulu. Kaget dia dengar saya khotbah. Direktur berkata, belum pernah kami mendengar khotbah seperti seorang pendeta polisi. Saya masih ingat satu kali waktu Gus Dur masih jabat jadi presiden. Saya ingat salah satu kata-kata Gus Dur ini memang kades kuatnya ngereneh. Dia bilang ini, di Indonesia ini hanya tinggal 3 polisi yang jujur dari negara polisi. 1 almarhum Pak Ugeng jenderal itu yang jujur. 2 polisi tidur, 3 patung polisi. Wis. Dan itu betul. Dan itu Gus Dur yang ngomong, saya setuju. Maka itu kalau gereja nggak berani khotbah yang benar, mau jadi apa bangsa ini? Betul tidak? Hentikan gereja hanya khotbah perpuluhan saja. Urus anak-anak muda. Saya kalau keliling gereja-gereja lihat anak muda di zaman sekarang. Maaf ya adik-adik, kok jangan marah. Engkau begitu karena kami yang salah. 99% anak-anak muda gereja pinternya pacaran tok. Terus ganti-ganti pacar kayak kucing. Menyedihkan sekali. Pemuda-pemudi gereja gak pernah mikir negara ini mau dibawa kemana. Harusnya di gereja pemuda-pemudi itu bentuk kelompok-kelompok yang solid, yang kuat. Mikir, ayo kita sekolahin tenanan. Mikir kan, mau ngambil jurusan apa? Cari data di Indonesia.
sukses dan ke arah mana. Ayo kita kumpulkan uang supaya sosok kita bisa sekolah langsung yang tinggi. Karena saya mau tunjukkan kepada saudara, tahun 99 sampai tahun 2009 Muhammadiyah akan mencetak kalau bisa 10.000 S3 doktor. Kenapa 2009? Sebab Muhammadiyah selalu itu 2009 ada pemilihan presiden itu doktor. Dan Muhammadiyah sudah ancang-ancang. Dan saya kagum pada Amin Rais. Dengan masih ingat waktu 5 calon presiden yang terakhir? Masih ingat Bapak? Oke, siapa yang paling miskin dari daftar kekayaan mereka? Amin Rais. Betul tidak? Nah, saya pun meneliti kenapa Pak Amin Rais bisa paling miskin kekayaan daripada yang lain. Ternyata Pak Amin Rais nggak miskin secara jumlah uang. Lihat sekarang, Muhammadiyah punya target dan sekarang sudah 80% targetnya tercapai. Begini Muhammadiyah berkata, mereka akan mendirikan sekolah Muhammadiyah dari TK sampai perguruan tinggi yang terbaik di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Dan Muhammadiyah sudah bertekad untuk mendirikan rumah sakit Islam di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Sebab mereka belajar dari gereja Katolik. Mengapa Katolik berhasil di mana-mana? Karena gereja Katolik setiap kali masuk ke satu daerah nggak mikir yang lain, langsung ada sekolah dan rumah sakit. Bodohnya kita, bukan? Mengapa gereja ketinggalan? Itu tadi, karena anak-anak muda Kristen maunya jadi penyanyi semua, jadi artis. Kita nggak mikir ke depan ini mau jadi apa bangsa ini. Ayo anak-anak muda kau bangkit. Sebetulnya nggak ada orang di Jawa yang miskin. Kenapa? Di dunia ini tidak ada tanah sesubur tanah Jawa. Ribuan tahun tanah Jawa jadi incaran orang-orang Eropa. Mengapa jauh orang Portugis, orang Belanda, orang Inggris kok repot-repotnya 500 tahun yang lalu rame-rame ke Pulau Jawa? Kenapa? Sebab mereka tahu ini tanah paling subur. Saudara bayangkan Gubernur Jenderal namanya Dandes, apa dia nggak mikir ekonomi? Buat jalan raya pertama di dunia, loh saudara. Sepanjang itu dari Anyer sampai Panarukan, itu gila. Zaman itu belum ada alat-alat berat. Berapa banyak yang mati bangun jalan 100 km. Sebab orang Inggris ini tahu tanah Jawa ini subur. Mengapa tanah Jawa bisa subur? Karena gunung berapinya banyak. Seharusnya nggak ada orang Jawa yang miskin kalau kita menggarap tanah ini baik-baik. Sayangnya anak-anak muda di Jawa nggak menggarap tanah orang tuanya, semua lari ke kota dan tanah dijual. Yang kaya orang kota lagi, orang desa kembali miskin. Kenapa? Maaf, karena gereja nggak pernah khotbah. Kalau gereja khotbah masalah tanah juga dan itu ada ayatnya, maka kita nggak perlu sengsara seperti ini. Saudara, negara Belanda bisa sekaya sekarang itu 70% hanya karena rempah-rempah dari Maluku ratusan tahun yang lalu. Cuma ngambil pala, cuma ngambil merica, dibawa ke sana, negara itu kaya. Tapi orang Maluku tetap miskin sampai hari ini. Mengapa? Karena gereja nggak khotbah. Apabila gereja khotbahnya cuma saudara Galilea, saudara Yudea, untuk apa khotbah begituan? Bahkan saya heran ketika melihat banyak pendeta bisa khotbah di kota di desa untuk mendorong jemaatnya. Ayo kita ke Israel. Maaf, saya paling tidak suka, saudara. Karena gak ada ayatnya kita suruh pergi ke Israel. Saya pernah dengar pendeta membahas kitab Sakaria atau Sefanya untuk pergi ke Yerusalem. Gak ada, itu sangat persepsi.